Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dabita Wisemaliha. Saya akan memberikan materi pengayaan tentang konsep pemasaran tradisional dan pemasaran digital pada mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan kode EMBS 4212. Nah, mari kita mulai. Sebelum kita mengenal apa itu pemasaran tradisional dan pemasaran digital, kita perlu tahu dulu apa itu pemasaran. Menurut American Marketing Association di tahun 2017, pemasaran itu adalah aktivitas yang melibatkan serangkaian institusi serta proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan menukar penawaran yang memiliki. Di sini ada kata kuncinya nilai ya. Nilai itu kebermanfaatan yang bisa diperoleh oleh pelanggan, klien, mitra, dan juga masyarakat luas. Mengapa sih pemasaran itu penting dalam bisnis? Karena yang pertama itu pemasaran itu selalu melibatkan pelanggan. Karena tanpa adanya pelanggan, perusahaan tidak akan bisa eksis ya. Kemudian pemasaran itu juga berguna untuk membangun reputasi ya. Jika pemasarannya bagus, maka terbangunlah reputasi yang positif bagi perusahaan. Kemudian menjaga relasi pelanggan dan bisnis ya, karena memang relasi pelanggan itu sangat penting ya untuk menciptakan nilai positif juga bagi perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan penjualan ya, dan seterusnya ada juga relevansi ya antara marketing itu dengan dunia bisnis, karena tanpa adanya marketing dunia bisnis di suatu perusahaan juga tidak akan bisa eksis. Dan yang terakhir membantu pengambilan keputusan, karena dengan adanya marketing bisa memberikan dampak positif juga kepada pengambilan keputusan dari segi operasional, keuangan, dan juga SDM. Selanjutnya ada evolusi paradigma pemasaran. Nah, sebagaimana pemasaran itu mengalami perubahan-perubahan ya. Yang pertama itu pemasaran 1.0 yang mana pemasaran itu masih berfokus kepada product driven ya. Ini eksis di tahun 1900-an yang mana teknologi itu baru-baru eksis, munculnya telepon genggam atau mungkin radio dan yang lain ya. Ini memang teknologi yang baru-baru. Jadi produk itu masih diutamakan dalam dunia marketing. Selanjutnya ada pemasaran 2.0 yang mana pemasaran itu sudah bergeser kepada fokus kepada customer ya. Ini eksis di tahun 1980-an sampai 1990-an, yang mana di tahun ini waktu itu Microsoft atau Apple baru-baru eksis nih. Nah, kemudian setelah pemasaran 3.0 itu pemasaran ini sudah bergeser kepada human centric, yang mana orang-orang sudah mulai aware ya dengan berbagai isu-isu, mulai dari isu lingkungan, isu sosial, dan ini biasanya dimulai dari era tahun 2000-an sampai 2010-an. Jadi memang pemasaran itu mulai memikirkan bagaimana prinsip sustainability dan yang lain. Nah, selanjutnya ada pemasaran 4.0 di mana ini mulai bergeser ya setelah tahun 2010-an, mulai nih bermunculan aplikasi digital, media sosial, sehingga customer itu mulai aware dengan penggunaan digitalisasi. Nah, setelah pemasaran 4.0, kita bergeser lagi dengan pemasaran 5.0. Nah, ini nih di era-era COVID kan semuanya udah terpaksa harus menggunakan aplikasi digital ya, sehingga masyarakat mau nggak mau harus menggunakan digital, sehingga inilah memunculkan pemasaran itu harus aware dengan yang namanya digital world dengan new customer experience ya. Nah, jadi bukan hanya customer experience saja, tetapi juga harus diupdate nih, apa aja new teknologi yang harus digunakan.
mulai dari artificial intelligence atau mungkin virtual reality dan sebagainya. Selanjutnya, kita membahas tentang perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran digital. Apa sih perbedaannya? Pemasaran tradisional itu lebih mengutamakan atau mengandalkan kepada media konvensional. Apa itu media konvensionalnya? Seperti word of mouth ya, dari mulut ke mulut nih. Kita misalnya saya bercerita kepada teman saya juga bercerita dan selanjutnya ya. Kemudian juga ada personal selling ya, mengandalkan sales nih, sales yang perorangan gitu kan, yang mencoba untuk memasarkan suatu produk. Kemudian juga mengandalkan media cetak seperti koran, majalah, terus juga ada menggunakan kupon diskon atau juga billboard ya yang di jalanan itu. Kemudian juga ada menggunakan media broadcast seperti televisi dan radio. Sedangkan kalau pemasaran digital, nah ini pemasaran digital ini sudah update nih dengan berbagai teknologi ya, saluran, metode, dan alih digital ya, yang mungkin perusahaan itu menjangkau konsumennya secara luas, kapan dan dimanapun. Seperti penggunaan website, search engine optimization, seperti penggunaan Google ya. Kemudian juga ada aplikasi digital e-commerce gitu ya, seperti Tokopedia, Shopee, dan media sosial seperti Instagram, LinkedIn, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa keunggulan pemasaran tradisional? Keunggulannya tentu menjangkau luas ya. Jangkauannya cukup luas karena misalnya ada iklan televisi tentu menjangkau berbagai kalangan juga ya di saat orang sedang menonton televisi gitu. Kemudian bersifat nyata. Seperti misalkan kayak brosur, kupon diskon itu kan bisa disentuh ya. Kemudian juga ada interaksi personal seperti personal selling tadi. Kalau kita mau bertanya tentang suatu produk tentu juga membutuhkan personal ya, personal dari penjelasan dari sales tadi. Kemudian apa keterbatasannya? Terbatasannya biayanya cukup tinggi nih. Misalkan kayak iklan di televisi itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Kemudian juga penargetannya terbatas karena tidak bisa mencakup global gitu. Kemudian juga kesulitan juga nih mengukur return on investment karena memang investasi itu harus pengembaliannya harus besar juga ya dengan biaya yang tinggi sehingga kesulitan juga nih mengukur mana keuntungan dan mana yang biaya yang harus dikeluarkan karena memang biayanya harus tinggi juga gitu. Kemudian pemasaran digital, apa keunggulannya? Keunggulannya itu bisa mencapai target dengan lebih cepat ya, karena kalau yang tradisional itu agak lambat, sedangkan digital itu lebih cepat lagi gitu. Kemudian efektivitas biaya karena memang digitalisasi itu memang biayanya tidak terlalu besar seperti yang tradisional. Kemudian analitik real time ya, real time-nya memang di saat penggunaan itu penggunaan aplikasi tentunya pemasaran digital ini lebih real time gitu ya. Kemudian juga cakupannya global karena iklan di media sosial itu bukan hanya bisa ditonton di Indonesia saja tetapi juga di luar negeri selagi ada orang bisa mengakses digital gitu. Kemudian apa keterbatasannya? Yaitu memerlukan kemampuan yang khusus, kemudian juga infrastruktur ya. Kalau misalkan kayak kolaps gitu ya, suatu daerah itu misalnya mendapatkan bencana, kemudian infrastruktur digitalnya kolaps, tentu membutuhkan keterbatasan juga karena memang digital itu membutuhkan infrastruktur digitalisasi dan juga kemampuan yang khusus gitu. Kemudian perubahan dan pembaruan yang cepat karena memang digitalisasi ini memang betul-betul sangat cepat. Hari ini bisa berubah dengan hari esoknya gitu. Kemudian juga kelelahan digital seperti di masa pandemi Covid, memang orang pada jenuh ya menggunakan digitalisasi apalagi di era Covid itu orang sudah mulai bosan ya menggunakan media sosial, aplikasi digital dan orang juga lebih menginginkan untuk interaksi personal. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Mana yang lebih baik antara traditional marketing atau digital marketing?
Intinya perkembangan teknologi ini memang pesat dan juga menjadi tantangan bagi para marketer. Namun hal yang terpenting itu bukan bagaimana mengantisipasi teknologi digital atau menciptakan produk layanan yang bisa bersaing dengan pesaing atau meningkatkan sales. Tapi poin yang penting adalah seorang marketer itu memang harus bisa mengenali dengan baik konsumennya. Apa itu strategi yang tepat untuk memasarkan produk kita kepada konsumen? Karena dengan mengenali konsumen, marketer itu bisa juga merancang kombinasi yang tepat. Mana yang lebih tepat antara tradisional dan digital marketing atau perlu dua-duanya gitu ya. Nah, sekian dulu materi pengayaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.